penjara Hastinapura, para prajurit membawa Adirata yang sudah banyak mengalami penyiksaan ke ruang publik. Karna dan Radha meneteskan air mata melihat penderitaan yang sudah dialami oleh Adirata. Para keluarga korban mulai memaki Adirata, bahwa walaupun dia telah menerima pengampunan dari Raja Destarata, mereka tetap menganggap Adirata sebagai pembunuh keji. Karna meneteskan air mata melihat fitnah yang dialamatkan kepada ayahnya. Masyarakat mulai melempari Adirata dengan telur dan berteriak bahwa mereka tidak ingin tinggal bersama seorang pendosa dan memintanya pergi dari kota ini bersama keluarganya. Kepala desa Soot ikut memanasi keadaan dan berkata keluarga Adirata harus pergi jauh dari hadapan mereka dan memprovokasi masyarakat untuk menyerang dan menghakimi Adirata. Pasukan kerajaan berusaha melindungi Adirata dari serangan penduduk dan segera membawa Adirata ke hadapan Maharaja untuk mendengarkan keputusan. Di sepanjang perjalanan, masyarakat tidak berhenti menunjukkan kemarahan dan benci atas tuduhan kejahatan yang dilimpahkan kepada Adirata. Karna mulai menangis melihat penghinaan masyarakat terhadap ayahnya dan bertanya pada Tauji, saat ayahnya tidak bersalah, mengapa orang-orang masih mengganggunya? Tauji mengatakan bahwa orang tak bersalah sering dihukum di dunia ini, dan kadang keadilan memang tidak terlihat jelas, serta hukum dunia yang memang kadang tidak adil, apalagi untuk kaum kasta rendah seperti mereka. Resi biasa melakukan ritual terhadap gumpalan daging yang dilahirkan oleh Maharani Gandari di sebuah gua yang dinamakan Rajbahan. Sang Maharsi menanamkan 100 pot berisi janin Gandari ke dalam tanah selagi mengucapkan mantra-mantranya. Terlihat seluruh pot mengeluarkan cahaya saat ditanam dalam ritual itu. Dia kemudian membujuk Gandari dan mengatakan bahwa dia akan melahirkan 100 anak laki-laki sesuai anugerah Dewa Siwa dan mengatakan dia telah menanamkan kehidupan ke dalam 101 pot. Destarata bertanya mengapa jumlahnya 101. Sang Resi mengatakan bahwa Gandari menginginkan 1 anak perempuan, jadi dewa memberikan 1 anak perempuan tambahan kepadanya. Sangkuni masuk dan bertanya apakah para putra saudara perempuannya akan segera lahir. Resi biasa mengiyakan hal itu. Destarata bertanya tentang ramalan apakah putranya akan menjadi raja setelah dia. Maharsi memintanya untuk tidak memikirkan hal itu, serta menikmati peran sebagai orang tua dan tidak memaksakan keputusan dan kerajaannya kepada putranya. Sang Resi menolak memperlihatkan masa depan kepada Maharaja Destarata. Gandari berterima kasih kepada Sang Maharsi. Namun Sang Resi berkata ia membantunya karena bujukan seorang anak yang bernama Karna. Ia kemudian meminta Destarata untuk menyelamatkan dan memberikan keadilan yang benar kepada keluarga Karna. Destarata meminta tentara untuk membawa ayah anak itu ke dalam aula kerajaan untuk mendengar keputusan Sang Raja. Di aula kerajaan, Destarata memanggil Karna dan mengatakan dia membebaskan ayah Karna dan menghapus segala hukumannya sekarang. Tauji dan Radha tersenyum mendengarkan hal itu. Karna mengatakan dia tidak datang hanya untuk meminta kehidupan untuk ayahnya. Destarata menanyakan apa yang dia butuhkan. Karna mengatakan bahwa dia ingin ayahnya mati. Semua orang kaget mendengarnya dan Radha bertanya apa yang putranya bicarakan. Perdana Menteri Widura bertanya apakah dia benar-benar menginginkan kematian. Karna berkata bahwa dia menginginkan martabat ayahnya kembali dan mengatakan bahwa tanpa martabat, seseorang akan dianggap mati walaupun orang tersebut hidup. Bhisma mengatakan bahwa dia akan mengembalikan hak ayah Karna untuk hidup. Karna bilang dia ingin ayah Adirata hidup dengan bermartabat dan dibersihkan namanya. Bhisma bertanya apakah dia benar-benar rela melihat ayahnya mati. Karna mengatakan pikirannya adalah cerminan ayahnya dan setiap kali dia mendapat pertanyaan di benaknya, karena mengetahui bahwa ayahnya menginginkan martabatnya dipulihkan dengan dibersihkan namanya dan diberi keadilan yang pantas. Tauji membenarkan argumen Karna. Bhisma bertanya apa yang Karna butuhkan sekarang. Karna mengatakan ayah Adirata tidak bersalah dan telah dijebak, jadi dia ingin sidang Hastinapura mencari tahu siapa pelakunya. Bhisma kembali bertanya apakah dia memiliki bukti bahwa ayahnya tidak bersalah dan dapat membawa seseorang yang melakukannya. Karna mengatakan itu adalah tugas raja untuk menemukan kebenaran dan pelakunya. Bhisma menjadi kesal dan mengatakan mengapa dia harus bersikeras. Tauji mengatakan kebenaran selalu bersikukuh dan kebohongan selalu membutuhkan pengemis. Perdana Menteri Widura memintanya untuk memohon nyawa dan pengampunan untuk ayahnya. Karna berkata bahwa mereka berasal dari kasta yang rendah dan mereka bekerja keras untuk hidup dan tidak mengemis. Karna mengatakan bahwa mereka tidak mengemis untuk sesuatu tapi berjuang untuk mendapatkannya. Karna berjanji dia akan segera membawa pelakunya ke sidang kerajaan untuk memberinya hukuman yang pantas.
Bisma meminta Karna untuk membawa pelakunya pada pagi hari, jika tidak maka ayahnya akan dihukum. Jika dewa yang menghukum manusia maka manusia harus menurut. Tapi jika hukuman masih dari sesama manusia, maka kita harus menuntut keadilan, kata Karna. Rada di rumah bertanya kepada Karna, mengapa dia seolah meminta kematian untuk ayahnya dengan memperpanjang masalah ini. Bukankah penghapusan hukuman dan pembebasan dari raja sudah cukup? Karna berkata bahwa ia tidak sanggup melihat kepala ayah Adirata bungkuk saat memandang masyarakat. Sean mengatakan bahwa saudara laki-lakinya meminta harga diri ayahnya dikembalikan dan itu adalah sesuatu yang mulia. Rada berargumen mereka adalah keluarga yang berasal dari kasta rendah dan tidak punya hak untuk hidup bermartabat. Tauji mencoba menjelaskan kepada Rada, namun Rada balik bertanya mengapa dia juga ikut ingin mengorbankan saudaranya. Sean mengatakan ayah tidak akan dihukum dan percaya saudaranya karena akan berhasil. Karena berjanji dia pasti akan membebaskan ayah Adirata dan bahkan mendapatkan kembali martabat dan nama baik keluarganya. Gandari menjadi tegang saat mendengar badai petir dan lampu yang bertiup di Rajbahan. Dia bertanya kepada pelayan apa yang terjadi. Pelayan berkata bahwa hal itu terjadi karena angin kencang. Lampu pelita mati dan pelayan berkata akan menyalakannya lagi. Karena berkumpul bersama kelompoknya dan memberitahu temannya serta Sean bahwa mereka harus menemukan siapapun yang mencampurkan racun ke dalam sumur serta dalang dibalik semuanya. Seorang teman meyakini bahwa anak buah Senopatilah yang sudah melakukan hal itu atas perintah Senopati Rajsevak. Rusali mengatakan bahwa ia mendengar kalau si bawahan Senopati sedang berkuda menuju kuil, jadi mereka harus menculiknya segera. Mereka semua berjalan mengikuti bawahan Senopati menuju kuil dan berlari mengikutinya yang sedang menunggangi kuda. Langkah mereka terhenti karena kaget dan juga rasa takut karena melihat banyak gerombolan serigala dan rubah yang berjalan di hutan yang mereka lalui. Teman-teman karena mengkhawatirkan gerombolan serigala tersebut akan menyerang mereka. Di Hastinapura, Bisma mengenang kata-kata Karna bahwa dia menghadapi ketidakadilan. Maharsi biasa datang menemuinya. Bisma lalu menyapa sang resi. Maharsi bertanya mengapa dia tegang. Bisma mengatakan bahwa ada seorang kasta rendah yang mengatakan bahwa dia menghadapi ketidakadilan dan mengatakan jika itu masalahnya, maka orang-orang akan berhenti mempercayai keadilan Tuhan. Sang resi bertanya apakah orang dari kasta rendah tidak layak hidup dengan harga diri dan martabat. Bisma mengatakan mereka bisa, tetapi kesalahan mereka jika kesucian memegang senjata ingin dimiliki para kasta rendah. Sang resi mengatakan para kesatria telah melakukan ketidakadilan dan menyalahgunakan kekuasaan mereka dan memaksa publik untuk memberontak. Bisma bertanya apa yang bisa dia lakukan dalam kasus ini. Maharsi berkata mereka bisa menunggu inkarnasi Tuhan lagi untuk meluruskan hal-hal tidak benar yang telah terjadi. Widura datang dan menginformasikan bahwa putra pertama Destarata akan segera lahir. Bisma bertanya kapan putra Destarata akan lahir. Sang resi berkata segera, tapi menjadi pertanyaan apakah putra Destarata akan memberikan kemakmuran untuk Hastinapura. Bisma menjadi tegang. Sang resi lalu pergi. Maharsi biasa berjalan keluar kota, ia melihat badai petir dan menyadari sesuatu yang tidak menguntungkan akan terjadi. Gandari mendengar pot benih anaknya bergetar, memegangnya dan berkata bahwa putranya pasti akan lahir. Bisma dan Widura melihat badai petir dan khawatir. Widura bertanya pada Bisma apa yang terjadi. Bisma mengenang kata-kata resi dan berkata mereka harus meninggalkan tempat ini secepatnya dan menuju gua persalinan 100 putra Destarata. Karena melihat rubah berjalan ke arahnya dan timnya. Mereka mengeluarkan senjata untuk melindungi diri mereka. Para binatang ternyata hanya lewat tanpa menyerang mereka. Semua hewan berjalan dalam satu arah menjauhi Rajbahan tempat kelahiran 100 Kurawa. Karena mengatakan Ibu Rada pernah mengatakan bahwa hewan akan tahu lebih dulu setiap kali terjadi ketidakberuntungan. Sean merasa takut dengan apa yang sedang terjadi. Gandari bertanya pada Destarata apa yang terjadi. Sang Maharaja mengatakan itu adalah tanda kelahiran putra mereka dan mengatakan setiap kali seorang anak nakal lahir, saingannya yang akan membunuhnya kelak juga akan lahir. Artinya putra kedua Pandu juga sedang lahir untuk membunuh putra mereka. Gandari meminta putranya segera lahir. Sangkuni bepergian dengan keretanya melihat burung-burung memenuhi langit menjauhi Rajbahan dan merasa tegang. Dia segera menemui Gandari. Bisma dengan Widura masuk dan melihat lampu berjatuhan tertiup angin kencang. Pot benih putra Gandari bergetar lagi dan seorang anak keluar memecahkan pot dan menangis dengan penuh semangat.
Sangkuni dan Gandari tersenyum mendengar tangisan anak itu. Widura dan Bisma menjadi tegang melihat tanda-tanda anak yang tidak biasa. Perdana Menteri Widura bercakap berdua dengan Bisma, memberitahu Bisma bahwa putra pertama Gandari akan menjadi ancaman besar bagi dunia ini. Bisma bertanya apakah dia yakin. Widura berkata bahwa jiwanya lah yang mengatakan ini dan dikatakan bahwa putra pertama Destarata harus dikorbankan untuk kedamaian masa depan. Mereka berdua bisa mendengar jeritan orang dan hewan menangis dari kejauhan dan menjadi lebih tegang. Suruhan Senopati dengan ketakutan melantunkan syair doa depan patung Dewa Siwa. Karena mencapai kuil bersama teman-temannya dan bersembunyi. Seorang pertapa datang dan bertanya kepada si bawahan mengapa dia melantunkan mantra saat ini. Suruhan Senopati mengatakan dia takut melihat perubahan iklim dan berpikir sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Sang pertapa lalu memberkatinya dan pergi. Suruhan Senopati terus melantunkan mantra. Karena lalu memberi sinyal pada Frusali dan dia melempar batu ke arahnya. Dia semakin takut dan bertanya siapa itu. Karena kemudian melihat kain dan terpikir sebuah ide untuk menyekapnya menggunakan kain itu. Si pesuruh berteriak minta tolong. Gandari dengan senang hati menjemput anaknya yang baru lahir dan mengucapkan selamat kepada Destarata. Sang Maharaja merasa senang, namun kemudian bersedih dan bertanya kepada pembantunya apakah anaknya buta seperti dirinya. Si pelayan mengatakan bahwa pangeran sedang melihat Maharani, jadi dia tidak buta. Destarata dengan senang hati mengulurkan tangannya untuk menggendong anaknya. Tetapi Perdana Menteri Widura segera menghentikannya dan mengatakan bahwa dia tidak dapat menyentuh bayinya sebelum membersihkan diri. Widura berkata dia harus membicarakan sesuatu yang penting dengan sang raja. Widura menyarankan Destarata untuk membunuh anak laki-lakinya yang baru lahir. Destarata berteriak menolak dan berkata bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal keji itu. Widura berkata bahwa anak ini akan membawa masalah padanya dan akan menjadi alasan kehancuran Hastinapura. Sangkuni bertanya apakah Widura takut pada anak kecil. Widura berkata bahwa dia mengkhawatirkan perilaku masa depan anak ini. Sangkuni bertanya mengapa dia tidak membunuh anak lain yang lahir saat ini dan berargumen bahwa itu adalah ketidakadilan. Widura membalas bahwa Destarata memiliki 100 anak laki-laki dan jika dia mengorbankan satu anak laki-laki, kerajaannya akan diselamatkan, bagaimanapun diperlukan sebuah pengorbanan dari Destarata agar Hastinapura selamat di masa depan. Sangkuni bertanya kepada Bisma, apakah dia bisa begitu kejam membunuh bayi yang baru lahir. Bisma mengatakan dia menggigil hanya dengan memikirkan untuk membunuh bayi yang baru lahir, tapi dia setuju untuk sebuah pengorbanan demi keuntungan kerajaan. Destarata berkata kepada Bisma bahwa akhirnya dia punya anak setelah bertahun-tahun dan bagaimana dia bisa membunuhnya sekarang. Bisma menjelaskan bahwa hal itu harus demi kebaikan kerajaan Arya kelak. Sangkuni bertanya mengapa dia bermain politik dan memilih kasih. Sangkuni berargumen apakah Bisma lebih menyukai putra-putra Pandu dibandingkan putra Destarata. Bisma mengatakan baginya baik itu Pandu maupun Destarata adalah sama dan karena Destarata adalah raja, dia harus mengambil keputusan untuk keuntungan kerajaan terlebih dahulu dan kemudian berpikir sebagai seorang ayah. Karna dan teman-temannya mengikat anak buah Senopati dan menjatuhkannya berulang kali ke dalam air. Si pesuruh mengatakan bahwa Senopati akan datang segera dan menghukum mereka semua. Karna dan kawannya menjatuhkannya lagi ke dalam air. Si pesuruh bertanya mengapa mereka menyiksanya. Karna bertanya mengapa dia mencampur racun ke dalam sumur. Si pesuruh membantahnya. Mereka menjatuhkannya ke air berulang kali. Karna mengatakan jika dia terus berbohong, maka dia akan melemparkannya ke depan kawanan serigala. Si pesuruh mengatakan dia mencampurkan racun atas perintah Senopati Rajsevak, tetapi Adirata tidak akan mendapatkan keadilan karena dia tidak akan mengatakan yang sesungguhnya di sidang istana. Karena lalu memutar pandangan si pesuruh, dan dia terkejut melihat masyarakat berdiri di depannya dan mendengarkan pengakuannya. Salah satu dari mereka mengatakan mereka semua mendengar pengakuannya dan akan menceritakannya di sidang istana. Tauji mengatakan seperti lebah madu yang tidak pernah khawatir tentang hidupnya ketika menghukum seseorang, ketika itu pula seseorang jahat berpikir untuk menang dan tidak ada yang bisa mengalahkannya, Tuhan pasti menunjukkan celahnya kepada para pencari keadilan. Prajurit memberitahu Perdana Menteri bahwa orang-orang telah berkumpul di aula kerajaan dan bersikeras untuk bertemu Maharaja. Widura segera berangkat. Destarata mulai menangis. Bisma memintanya untuk berpikir dengan baik dan jika dia tidak bisa membunuh putranya, Bisma akan menerimanya.
Destarata berkata bahwa para dewa ingin putranya mati dalam pelukannya. Sangkuni bertanya apa yang dia lakukan. Destarata memintanya untuk pergi. Karena mencapai istana bersama masyarakat yang bersedia menjadi saksi untuk menyelamatkan Adirata. Penjaga mencoba menghentikannya. Karena melihat Perdana Menteri lewat dan menerobos penjaga lalu berlari ke arahnya. Widura bertanya mengapa dia tidak bisa menunggu keadilan sampai pagi. Karena berkata bahwa memaksa untuk menunggu keadilan adalah bentuk ketidakadilan. Widura membenarkan hal itu dengan sangat baik. Karena bertanya mengapa dia tidak bersedia melakukan sidang kerajaan saat ini. Widura memintanya untuk pergi ke desanya dan menunggu sampai fajar tiba karena Raja Destarata tidak dapat menemuinya sampai pagi. Karena dengan sedih terpaksa harus menunggu. Destarata mengambil bayi yang baru lahir di tangannya dan meminta pelayan untuk membawa Gandhari keluar kamar. Sangkuni meminta Gandhari untuk tidak pergi karena Destarata ingin membunuh bayi mereka yang baru lahir. Gandhari berlutut memohon kepada Destarata untuk tidak melakukannya. Destarata mengenang kata-kata Bisma dan memerintahkan para pelayan untuk membawa Maharani keluar ruangan. Mereka membawa Gandhari dan Sangkuni keluar dan mengunci pintu. Sangkuni dengan emosinya membunuh penjaga pintu lalu menerobos masuk menuju Destarata. Destarata yang sedikit lagi akan mencekik anaknya, lalu mengenang kata-kata karena bahwa baik ayah maupun anak tidak boleh saling mengorbankan. Sang Maharaja berteriak bahwa dia tidak bisa membunuh anaknya dan akan mempertahankannya. Ia lalu memberi nama putra pertamanya Duryudana, yang memiliki arti tidak bisa dikalahkan. Seketika langit terus mengeluarkan gemuruh petir dan kilat, terlihat wajah bahagia dari Gandhari dan Sangkuni.